listrik dasar dengan simulasi. Alatnya ada ini, bisa dibaca sendiri karena banyak alat sama bahannya. Nah, kita mulai. Pada praktikum ini, kita akan dikenalkan dengan jaringan listrik dasar dengan berbagai jenis saklar, soket, dan terminal listrik. Nah, yang pertama kita belajar tentang instalasi saklar. Kalian udah tahu kan saklar itu apa? Udah lah ya. Nah, jenis saklar itu yang pertama ada saklar SPST. Saklar SPST nama atau single pole single throw. Kalau pakai bahasa Indonesia mungkin bisa disebut satu sumber satu arah. Jadi di saklar ini tuh kita cuma bisa menghubungkan sama memutus dalam satu arah saja, saklar tunggal gitu. Mungkin bisa dilihat di Proteus ya untuk simulasinya bentar. Tak share. Proteus. Nah, ini teman-teman. Nah, ini nih saklar tunggal. Kalian nanti membuat ini rangkaian seperti ini. Untuk komponennya bisa dilihat ini nama. Bentar. Nih, bisa kalian search aja. Ini kan lampu ya. Kalian search ini komponen-komponennya. Terus ini visi. Ini. Terus saklarnya. Nih. Itu ya teman-teman. Nah, bisa dilihat kalau ini kan terputus. Kalau bisa disambungin. Loh, kayaknya. Nah, ini nyala. Kita lanjut ke saklar SPDT. Saklar SPDT itu panjangannya single pole double throw, atau bisa juga disebut yang kalau bahasa Indonesia satu arah satu sumber dua arah. Jadi kalau di saklar SPDT ini ada dua arahnya. Kalian bisa mindahin dari sini ke sini, atau kalian bisa mindahin jalurnya gitu. Ini juga misal kalian mau ngidupin yang ini, kalian arahin ke sini. Kalau misal ini kalian arahin ke bawah, itu sambungin ke bawah. Nih. Nih. Kalau posisinya kayak gini, kan nggak terhubung kabelnya kan, kalian nggak akan nyala lampunya. Jadi kalian harus dipindahin. Kalau mau di sini, pindahin ke sini dua-duanya. Kalau mau di sini, pindahin dua-duanya juga. Mbak Diran. Nah, itu bakal nyala. Sama kalau di sini, nah tinggal pindahin. Nah, tuh. Nih ada satu lagi contohnya.
rangkaiannya yang kalian harus buat nanti. Jadi komponennya sama. Kalau yang ini SPDT, kalian ketiknya SPDT ini aja. Nanti dicari kayak kemarin cari komponen kan dipencet ini, terus cari aja nggak apa SPDT. Sama kayak tadi, kalau misal kalian harusnya diarahin ke sini, nah kalian yang nyala lampunya ini, sama kayak tadi. Nah yang ketiga, saklar DPST, double pole single throw. Ini tuh artinya kalau bahasa Indonesia tadi kan dua sumber single throw satu arah. Nah ini, jadi di sumbernya ini ada dua pole, dua pole. Nah ini tuh kalian kayak nggak kayak tadi itu nyambungnya tuh harus langsung dua kan. Nah ini, nah nanti kalian juga gambar ini dirangkai di proses kalian. Ini nyarinya sama saklar DBST, SW, DBST yang ini. Untuk ini Vision kan, udah tahu. Kalau ini lampu-lampu sama saklar yang ini yang tadi single, yang ini single apa sih? Single pole, single throw. Nah, kalian nanti buat rangkaian kayak gini, nanti dipasangkan di run. Nah, lampunya akan nyala. Tuh. SPD. Bentar. Lanjut ya, kita ke biar cepet. Saklar DP, DT, double pole, double throw. Jadi ada dua pole, dua sumber, dan dua throw, dua arah juga. Ini, jadi kalian bisa pindah arusnya ke sini, dipindah-pindah. Itu kita lihat simulasinya. Nah ini. Nah, ini jadi kalian bisa pindahin arusnya, pindah ke sini atau ke sini, kayak sama kayak tadi yang double pole yang ini single pole double arah, double throw, buat pindahin arusnya. Nah, untuk yang digambar ini kalian rangkaiannya tambah komponen ini. Motor, tambah motor. Ini nanti kalian buat rangkaian kayak gini. Nah, kalau tadi fungsinya kan buat pindah arus nih. Nah, kalian bisa milih rangkaiannya kemana. Ini ya, coba dia. Nah, ini. Lanjut nih. Nah, sekarang ada saklar deep dual inline package. Kalau ada dua jenis, kalau yang pertama tuh independent deep. Kalau independent itu sumbernya tuh banyak. Ini loh, 1, 2, 3, 4, keluarannya juga banyak 4. Nah, kalau yang ini, yang common deep, ini cuma satu polnya, sumbernya cuma satu. Jadi buat bareng-bareng.
untuk ya. Hmm, dari bawah ya. Nah ini yang independen. Ini yang common tadi. Kalian juga bisa ini variasi ini terserah kalian yang mau dinyalain pencet on off on off. Ini dinyalain semua. Itu yang hitam tuh yang nyala, on-nya di hitam itu nyala gitu. Intinya tuh ininya sumbernya sama arahnya tadi. Kalau ini banyak, kalau ini dari satu. Nah, nih. Banget. Lanjut ke yang saklar putar. Saklar putar atau rotary. Nah, ini kalau saklar putar bentuknya gini. Intinya nanti kalian nyambungnya muter ke sini, mau ke sini, ke sini, ke sini. Jadi diputar kayak kalau kalian di itu apa sedetan kipas angin kan muter kan. Nah, sering-seringnya muter kayak gini. Nanti makainya yang ini, rotary. Yang rotary itu ini. Nah, ini komponennya sama ya. Kalau rotary kalian nyari saklar yang rotary ya. Kalian bisa foto, siapa tahu biar nyari komponen-komponennya biar nggak kesusahan pas buat rangkaian. Nah ini maksudnya rotary itu karena ini muter. Nah kan nanti yang nyala ya sambungin. Kalau ini yang nyala ini kan. Nah gitu. Itu intinya gitu. Terus lanjut ke saklar tekan. Saklar tekan bentuknya kayak gini sama saklar sesaat atau momentary switch. Saklar tekan lancing switch. Nah bedanya kalau saklar tekan kalian tuh kalau mencet sekali tekan kayak yang biasanya di rumah-rumah kan biasanya ditekan sekali. Nah gitu. Nanti ya terus nyambung. Kalau saklar sesaat dia tuh ditekan sesaat. Nanti ini harus ditahan biar nggak copot lagi. Coba kira tuh. Kalau saklar tekan sekali tekan, kalau saklar sesaat tuh cuma ngubungin arus sesaat tuh. Nah itu tentang saklar. Mungkin ada yang bingung soalnya jelasin juga gitu. Ada yang bingung nggak teman-teman? Ada yang mau ditanyain?
Nanti kalian buat rangkaiannya ya masing-masing ini sesuai yang di formulir. Terus lanjut ke soket ya. Soket tuh kayak colokan gitu. Nanti colokan. Soket tuh ada dua kutub utama yang mengantarkan arus utama itu di sini dua, dan bisa kalian taruh ground ataupun enggak. Yang namanya ground tuh yang ini yang buat pengaman. Kalau yang ini yang dua bentuknya kayak gini. Kalau ini satu, ini enggak pakai. Nah ini nanti kalian buat rangkaiannya ya. Yang ini tuh pin mana sih? Ini biasa san. Terus kalian buat ininya pakai circle. Buat yang kayak sini sama yang nggak ada groundnya, ada satu, ada dua. Bisa ya kalian buat rangkaiannya sendiri. Terus kita langsung lanjut ke terminal listrik. Kalau instalasi terminal listrik itu bentuknya kayak gini, sama terminal kan yang buat login kan. Nah, pasangannya ini nanti kalian buat rangkaiannya kayak gini sama ini terminal 1, 2, 3. Nah, ini contoh rangkaiannya. Yang penting ada dua utama buat ngelogin sama background. Kalian bisa buat rangkaiannya kayak gini. Tadi sama kan ininya komponennya. Tinggal kalian rangkai bentuknya kayak gini. Ini buat groundnya. Nah ini. Tarik. Oh, bisa. Tuh. Ini buat terminal, tadi buat soket. Udah nih untuk yang ini memahami jaringan listrik dasar tuh itu ada yang tadi saklar, ada soket, sama ada terminal. Itu ya. Halo? Teman-teman dengar suaraku atau enggak? Dengar, Mas. Dengar. Udah ya. Ini yang tentang jaringan listrik dasar enggak itu ya? Ada yang mau ditanyain atau enggak? Enggak ya? Kak, itu yang nomor 3 tadi kan ini ada 4 itu tadi yang di Proteus kok 3 ya? Yang mana? Ininya? Itu yang nomor 3. Jadi kayak sama kayak tadi, kayak
Nggak bisa diatasi. Nah, aduh. Aduh. Bentar. Nah, yang ini ya. Nah, sebenarnya kalian bisa buat 4 juga, buat satu lagi. Ini misal di sini kan, kalian tuh yang penting ada 2 yang utama yang buat kalian nyolokin, yang buat nyambungin arus, sama jumlah groundnya ini yang ke bawah ini, itu kalian bebas. Kayak gini yang tadi atas bisa kalian taruh 2, bisa kalian taruh 1, bisa nggak kalian kasih, tapi biar lebih aman dikasih ground gitu. Jadi sebenarnya kalian bisa kasih 2, bisa kasih 1, bahkan bisa kalian nggak dikasih kayak yang ini. Oh iya Kak, makasih. Ya. Udah ada lagi atau kita lanjut ke yang daya kelistrikan? Lanjut ya ke tentang daya kelistrikan. Nah, daya kelistrikan itu mengacu pada segitiga daya listrik. Nah, ini yang namanya segitiga daya listrik. Di sini daya semu, di sini daya reaktif, di sini daya aktif. Ini rumusnya. Kalau daya semu itu V kali I, kalau daya reaktif itu V kali I kali sin ini theta, mungkin bisa kalian namain theta atau fasa. Terus juga ada daya aktif, rumusnya V kali I cos fasa tadi. Itu 3 komponen dayanya ya. Nah ini tadi, selain itu juga ada satu yang namanya faktor daya. Faktor daya itu rumusnya ini cos fasa tadi. Rumusnya cos fasa karena cos kan bisa pakai segitiga. Cos segitiga istimewa yang rumus sinus kosinus itu. Nah, kalau karena cos kan sami kan, samping miring. Jadi kalian P per S. Nah, kalau sin demi depan miring Q per S. Ini. Untuk nyari fasanya sendiri ini, rumusnya tuh arkes cos dikali cos fasa atau faktor daya. Nah, ini ada soal tentang daya kelistrikan tadi. Soalnya sebuah bangunan kecil berlangganan listrik PLN Indonesia dengan kapasitas 1.300 volt ampere yang dilengkapi dengan miniatur sirkuit breaker.
Peralatan elektronik di dalamnya terdapat satu buah pemanas dengan spesifikasi konsumsi daya listrik 1100 watt dan faktor daya 0,8 serta satu buah balon faktor dayanya 25 watt dan faktor dayanya 0,8. Jadi ini kalau misal kalian di rumah kalian pakai saklarnya, meteranya pakai yang ini 1300 watt, itu sebenarnya kalau secara teori itu pakainya volt ampere. Nah, sarannya kalian lihat ke yang benda satu dulu. Benda satu tadi pemanas listrik kan. Nah, di pemanas listrik diketahui P-nya, daya semuanya, daya aktifnya tadi 1100 watt. Nah, kalian cari daya semu atau S. Nah, kalian cari P sama dengan VI, ini rumus daya aktif kan. Kalian kan udah tahu daya aktifnya, jadi kalian pakai rumus daya aktif P VI kali cos theta. Nah, tadi rumus daya semu kan S VI. Jadi kalian masukin V kali I-nya, jadi diganti daya semu S. Nah, kalian tinggal pindah ruas saja, ketemu rumus P per cos. Nah, ini hasilnya. Terus lanjut nyari daya reaktifnya. Kan ada tiga tadi, ada daya aktif, daya semu, sama daya reaktif. Buat nyari daya reaktif, kalian masukin rumus daya reaktif. Kan Q sama dengan V kali I sin fasa tadi. Dan S sama dengan V kali I tadi, daya semu. Terus dimasukin sama tadi. Terus kalian bisa masukin sin theta, sin fasa diganti, kalau nyari fasanya tuh dirubah. Tadi kalau fasa tuh ini kan, fasa tuh arkes kosekan kali daya faktor daya. Nah, tinggal kalian masukin rumusnya. Nah, ini diketahui ya tadi. Nah, ini soalnya diketahui faktor dayanya 0,8. Ini kan faktor daya nih, yang tadi arkes kosinus dikali faktor daya. Jadi tinggal kalian masukin, hitung di dalam rumus, jadi ketemunya kayak gini. Terus tadi juga ada yang bolam kan. Tadi berarti yang atas ya. Nah, ini nih faktor dayanya, sama-sama diketahui daya aktif sama faktor daya. Jadi caranya juga sama kayak tadi yang atas. Karena yang diketahui juga sama kan. Nah, diketahui kalau yang di bolam daya aktifnya 25 watt. Sama kayak tadi nyari daya semu. Semuanya ini. Ya kan, pakai rumus daya aktif, terus masukin rumus daya semu, dicari daya semunya, cari S-nya, terus ketemu ini. Tinggal masukin sama pindah ruas gitu dong. Nah, ini udah ketemu daya semu, tinggal nyari daya reaktifnya. Nyari daya reaktifnya tuh Q sama dengan V kali I kali sin theta. Kayak tadi dimasukin
S-nya buat gantiin V sama I, V kali I, ganti S. Terus fasanya diganti, rumus mencari fasa kan, Arkes cos dikali faktor daya. Karena tadi diketahui juga faktor daya sama daya aktif kan. Nah, terus tinggal dimasukin angkanya, daya semuanya tadi udah ketemu kan. Yang dimasukin, faktor dayanya juga dimasukin, ketemunya ini. Itu cara ngitungnya. Nah, ini untuk MCB trip atau tidak, maksudnya tuh untuk jeklek jeklek atau tidak, itunya apa sih bahasanya bro, itulah ya. Nanti kalian cara nyarinya tuh kapasitas listriknya tadi kan diketahui 1300 volt ampere. Jadi cara mengetahui itunya apa, kapasitasnya melebihi, kalau melebihi kan pasti jeklek kan. Nah, jadi kalian nyari daya semuanya, terus cara yang pertama tuh ditambah cara daya semu, nilai daya semu dari pemanas tadi sama bohlam tadi yang dijumlah. Kalau memang melebihi 3000 volt ampere, nah itu artinya MCB trip bahasa kerennya. Nah, terus yang ada juga cara satu lagi, nyari daya semu total. Itu rumusnya ini, P kuadrat daya aktif kuadrat ditambah daya reaktif kuadrat akar. Akar daya aktif kuadrat ditambah akar daya reaktif kuadrat dari pemanas ditambah bohlam. Sama aja, intinya daya semu total. Kalau daya semu totalnya melebihi 13.000, itu artinya MCB trip atau yaitu. Nah, itu kayak tadi ini kesimpulannya. Nah, udah untuk pengisian formulirnya, untuk formulir praktikumnya udah selesai, udah habis. Untuk yang di perhitungan daya kelistrikan, kalian ada yang mau ditanyakan atau tidak? Yang ini contoh kasus ini ada yang mau ditanyain atau tidak? Enggak ya? Yaudah, lanjut ke topik pembahasannya. Nah, ini topik pembahasannya ada 5 yang inti. Tapi kalian kalau mau nambahin, nih nggak apa-apa. Intinya 5. Terus untuk ketentuan laporannya, ini sampul hasilnya tuh itumu, gambarmu, apa sih, rangkaianmu. Rangkaianmu nanti minimal 5. Kalian bebas ya berarti milihnya, kalian bebas milih 5 rangkaian. Terus pembahasan, penutupnya kesimpulan saran sama daftar pustaka. Ini kalau buat daftar pustaka yang benar. Terus untuk ini marginnya kayak biasa 4433 times New Roman 12 spasi 1,5. Nah, ini ada tugas nih di acara 3. Untuk tugasnya ini nanti kalian kerjakan. Untuk tugasnya berarti di laporan ya, Mas? Lampiran ya, Mas? Masih ada nggak sih Masnya? Enggak ya?
Nah, ini tugas kalian nanti. Terus untuk ngumpulin laporannya kalian pakai Google Classroom. Kalian buat akun Google Classroom, masuknya dengan akun UGM. Jangan akun yang bebas ya, berarti kayak akun UGM terus join kelas. Terus masukin kodenya. Udah pernah pakai Google Classroom kan? Udah lah ya. Terus kalian masukin ke sini kodenya. Nah, pengumpulan laporannya ini formatnya nih. Judulnya ini. Judul itunya apa sih? Classwork-nya ini. Terus kalian nanti input file kalian, nama file kalian ini, golongan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ini kodenya, golongan apa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, NIF itu yang depan, terus nama lengkap. Tugasnya juga berarti ada 2 file yang harus kalian, ya, NIF itu fakultas ya. Oh iya, berarti yang belakang. NIF yang 1, 2, kayak gitulah yang paling belakang. Nah, terus kalian juga tugasnya dikumpulin, laporan sama tugasnya berarti ini dipisah. Ini kalian jangan salah unggah loh, laporan di laporan, tugas di tugas. Nah, nanti kalian kalau mau tanya-tanya ke PJ-nya Mas Alde, ini nomor teleponnya, ini emailnya, ini Webex-nya, Webex meeting-nya. Udah acara 3, cukup kayak gitu aja. Ada pertanyaan atau enggak nih? Halo? Halo, enggak ada ya? Ada pertanyaan atau enggak nih, teman-teman? Enggak. Nggak ada, Mas. Ya, nanti untuk lebih jelasnya tentang laporan dan lain-lain, kalian bisa tanya ke PJ acaranya. Mungkin bisa lanjut ke acara